Dunia digital di Indonesia itu, wah, gede banget dan makin hari makin rame. Pernah nggak sih kamu merasa kayak sedikit tenggelam di dalamnya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bareng-bareng membedah lanskap raksasa ini dan cari tahu gimana caranya kita bisa benar-benar maju, bukan cuma sekedar bertahan hidup di dunia online. Coba deh lihat angka ini, 229 juta. Kelihatannya besar banget ya, tapi ini bukan sekedar angka loh. Ini adalah sebuah cerita. Cerita tentang apa? Yuk kita lihat. Nah, ini dia jawabannya. Angka tadi itu adalah proyeksi jumlah orang Indonesia yang bakal online di tahun 2025. Itu sebentar lagi loh. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, pas gelombang digital raksasa ini datang, apa kita udah siap? Kamu, siap nggak? Oke, biar kita semua nggak tersesat, ini dia peta jalan kita. Kita akan bahas semuanya satu persatu, biar gambaran besarnya jadi jelas. Oke, kita mulai dulu dari skala dan kecepatannya. Gimana sih Indonesia bisa secepat ini terkoneksi ke internet? Ini benar-benar sebuah fenomena. Lihat aja deh grafiknya. Dari sekitar 65% di tahun 2018, kita lompat ke target lebih dari 80% di 2025. Bayangin, puluhan juta orang baru gabung ke dunia online cuma dalam 7 tahun. Ini bukan lagi pertumbuhan, ini namanya ledakan digital. Dan ceritanya jadi lebih dalam lagi. Seperti yang bisa kita lihat di sini, mayoritas dari ledakan ini, sekitar 70%-nya, itu terkonsentrasi di perkotaan. Ini menciptakan sebuah dinamika yang unik dan penting banget buat kita pahami dimanapun kita tinggal. Oke, sekarang kita lanjut. Dengan begitu banyak orangnya online, kita semua butuh semacam panduan kan? Sebuah kerangka berpikir supaya kita nggak salah arah. Dan inilah kerangkanya. Sederhana, tapi kuat banget. 4 pilar literasi digital. Cakap, aman, budaya, dan etika. Anggap aja ini adalah kompas pribadi kamu buat menjelajahi dunia digital. Yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari pilar pertama, cakap digital. Ini intinya soal kemampuan dasar, soal gimana caranya kita melakukan sesuatu di dunia online. Ini adalah sisi teknisnya. Mulai dari hal yang kelihatannya simple, kayak kirim pesan, sampai ke kemampuan yang krusial banget, kayak memverifikasi sebuah informasi, atau bisa ngenalin video lama yang diupload lagi seolah-olah itu kejadian baru. Nah, sekarang kita ngomongin soal melindungi diri sendiri. Ini adalah inti dari pilar kedua, yaitu aman digital. Ini tuh ibaratnya skill bela diri di dunia maya. Gimana kita jaga data pribadi kita, ngamanin HP, dan yang nggak kalah penting, gimana kita ngelindungin uang kita pas lagi transaksi online. Pilar ketiga ini bawa kita lebih jauh lagi. Bukan cuma soal skill dan keamanan, tapi soal bagaimana kita jadi bagian dari sebuah komunitas digital. Ini tentang budaya digital. Jadi pilar ini intinya tentang gimana sih jadi warganet yang baik, gimana kita bisa berkontribusi secara positif, paham sama konteks sosial online, dan juga membangun citra diri yang baik. Dan yang terakhir, kita sampai di pilar yang bisa dibilang paling fundamental, etika digital. Ini adalah kompas moral kita saat lagi online. Nah, ini tentang kenapa di balik setiap klik kita. Ini soal membuat pilihan secara sadar untuk bertindak dengan tanggung jawab, dengan integritas, dan bahkan berani melawan konten-konten negatif. Oke, kita udah punya 4 pilar nih. Tapi pertanyaannya, gimana sih wujudnya di dunia nyata? Gimana pilar-pilar ini berlaku di aplikasi yang kita buka setiap hari? Coba deh lihat tabel ini. Ini jembatannya antara teori dan praktek. Saat kamu bangun jaringan di LinkedIn, kamu lagi pakai pilar kali cakap dan budaya. Waktu kamu share video di TikTok, pilar etika dan keamanan ikut berperan. Jadi, setiap platform yang kita pakai itu sebenarnya adalah arena latihan untuk keempat pilar ini. Sekarang, yuk kita hadapi bareng-bareng salah satu tantangan terbesar di dunia digital kita, penyebaran hoaks atau misinformasi. Coba deh kita renungkan sejenak kalimat ini. Kecepatan lebih diutamakan dibanding kebenaran. Inilah jantung masalahnya. Dalam perlombaan untuk jadi yang paling update atau yang pertama nge-share, kebenaran itu sering banget ketinggalan jauh di belakang. Tapi kita nggak berdaya kok. Di sini ada 2 langkah pertahanan yang super simple tapi ampuh banget. Sebelum kamu pencet tombol share, coba tanya 2 hal. Siapa sumbernya? Dan mana buktinya? 2 pertanyaan ini aja bisa menghentikan penyebaran hoax.
Nah, ini membawa kita ke bagian akhir dan mungkin bagian yang paling penting dari obrolan kita hari ini. Masalah hoaks itu pada dasarnya bukan masalah teknologi, ini masalah pilihan. Setiap kali sebuah kebohongan jadi viral, itu terjadi karena ada pilihan-pilihan sadar yang dibuat oleh banyak orang. Inilah yang dimaksud dengan kegagalan moral kolektif. Jadi, saya mau tinggalkan kamu dengan satu pertanyaan ini. Di tengah lautan informasi dan godaan buat nge-share, pilihan ada di tanganmu. Apa yang akan kamu pilih untuk disebarkan? Kebenaran atau kebohongan? Pilihan itulah yang membentuk dunia digital kita bersama.